Satu ember air pel kotor mengguyur kepala Pandu di lobi Menara Sudirman. Sementara Wicak Bratadikara menginjak tangan mantan CEO itu dengan angkuh. Sampah tetaplah sampah. Pandu, teriak Wicak penuh hinaan. Di balik sapu pelnya, Sarijaya Diningrat menatap dengan mata sedingin es tepat saat sebuah notifikasi transfer triliunan rupiah masuk ke ponsel rahasianya. Jauh sebelum tamparan keras itu mendarat di wajah Raden Mahendra, kehidupan Aruna Baskoro hanyalah tentang bertahan hidup. Di sebuah sudut sempit toko bunga di kawasan Tebet, Aruna menghabiskan hari-harinya bergelut dengan duri mawar dan aroma tanah basah. Gadis yatim piatu ini tidak pernah bermimpi muluk. Hingga suatu sore, dunia kecilnya runtuh saat gerombolan penagih hutang mengepung rumahnya. Paman yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga ternyata telah menggadaikan hidup Aruna demi menutupi hutang judi senilai miliaran rupiah. Tanpa pilihan, Aruna dipaksa menandatangani secari kertas bermaterai yang mengubah statusnya dalam semalam. Dia dijual kepada keluarga Cakrawala, penguasa ekonomi paling disegani di Jakarta, untuk menjadi istri dari Juna Cakrawala. Semua orang tahu, Juna adalah sang pangeran mahkota, yang hancur, lumpuh total dan kehilangan masa depannya setelah kecelakaan tragis yang misterius. Aruna melangkah masuk ke mansion megah di kawasan Menteng dengan hati yang bergetar hebat. Namun, sambutan yang ia terima bukanlah kehangatan, melainkan tatapan sedingin es dari seorang pria yang duduk di kursi roda di tengah remangnya perpustakaan pribadi. Juna Cakrawala menatap Aruna seolah gadis itu hanyalah sampah yang datang untuk mengemis harta. Jangan berharap aku akan menyentuhmu, apalagi mencintaimu, desis Juna dengan nada penuh kebencian. Ambil uangmu, jalankan peranmu sebagai perawat, dan jangan pernah muncul di hadapanku kecuali aku memanggilmu. Bagi Juna, Aruna hanyalah satu lagi wanita oportunis yang dikirim keluarganya untuk memata-matai atau sekadar mengincar warisannya. Juna sengaja bersikap kasar, seringkali menjatuhkan gelas berisi air hanya untuk melihat apakah Aruna akan mengeluh saat membersihkannya, atau sengaja memaki di tengah malam hanya untuk menguji kesabaran gadis itu. Namun, Aruna bukanlah wanita yang dibayangkan Juna. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau menuntut kemewahan, Aruna tetap diam. Dengan tangan yang kasar karena bekas kerja di toko bunga, ia telaten memijat kaki Juna yang kaku setiap malam, menyiapkan ramuan herbal untuk luka tekan di punggung pria itu, dan membisikkan doa-doa tulus saat ia mengira Juna sudah tertidur lelap. Aruna memperlakukan Juna bukan sebagai beban, melainkan sebagai manusia yang terluka. Ketulusan Aruna yang begitu murni mulai menciptakan retakan di dinding es yang dibangun Juna. Di balik wajah datarnya, Juna mulai memperhatikan bagaimana Aruna lebih memilih memakai baju lama daripada meminta kartu kredit suaminya untuk berbelanja di butik mahal. Juna terus mengamati dari balik bayang-bayang, menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya kekuatannya telah kembali, hanya untuk memastikan apakah Aruna benar-benar wanita yang layak berada di puncak tahta bersamanya. Tanpa Aruna sadari, pria yang ia anggap tak berdaya itu adalah singa yang sedang mengasah kuku. Juna merekam setiap tetes air mata Aruna dan setiap hinaan yang diterima istrinya dari orang-orang luar yang menganggap mereka pasangan, si cacat dan si miskin. Juna hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan pada dunia bahwa siapapun yang berani menyakiti wanita yang merawatnya dengan tulus ini akan menghadapi kehancuran yang paling mengerikan. Dan malam pesta di Grand Hyatt itu hanyalah awal dari pembalasan dendam yang telah Malam itu, ballroom salah satu hotel bintang 5 di kawasan SCBD bersinar menyilaukan, dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan gemerlap berlian para sosialita Jakarta. Namun bagi Aruna Baskoro, kemewahan ini terasa mencekik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mendorong kursi roda Juna Cakrawala memasuki ruangan.
Aruna hanya mengenakan gaun satin sederhana yang ia beli dari toko daring. Sangat kontras dengan gaun-gaun haute couture yang berseliweran di sekelilingnya. Langkah Aruna mendadak terhenti saat seorang pria dengan jas desainer berwarna navy menghalangi jalannya. Jantung Aruna seakan berhenti berdetak. Pria itu adalah Raden Mahendra. Mantan kekasih yang 1 tahun lalu mencampakkannya melalui pesan singkat tepat setelah Aruna kehilangan kedua orang tuanya. Di samping Raden, berdiri Bianca Sudiro yang tampak glamor dengan kalung berlian melingkar di lehernya. Raden menatap Aruna dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Lalu tawa sinisnya pecah memenuhi sudut ruangan. Wah, lihat siapa yang datang. Aruna Baskoro, gadis penjual bunga di Tebet sekarang sudah beralih profesi jadi perawat pria cacat. Ucap Raden dengan suara cukup keras hingga mengundang perhatian tamu di sekitar mereka. Bianca menutup mulutnya dengan tangan. Pura-pura terkejut. Sayang, kamu jangan bicara begitu. Aruna kan sedang berjuang. Menikahi pria lumpuh demi melunasi hutang judi pamannya itu bukan hal mudah, loh. Benarkan, Aruna, berapa keluargamu menjualmu pada keluarga Cakrawala? Aruna menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia melirik ke arah Juna yang tetap duduk diam dengan wajah datar tanpa emosi, seolah pria itu tidak mendengar hinaan tersebut. Aruna meremas pegangan kursi roda Juna, mencoba mencari kekuatan. Aku di sini untuk menemani suamiku. Raden, tolong jaga bicaramu. Ucap Aruna dengan suara bergetar. Namun, jawaban Aruna justru memicu kemarahan Bianca. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Bianca sengaja menabrakkan gelas sampainya ke bahu Aruna. Cairan kuning itu membasahi gaun Aruna. Dan saat Aruna tersentak mundur, Bianca menarik paksa kain di bahu Aruna hingga terdengar suara robekan yang nyaring. Asteris. Sebagian bahu Aruna terekspos, membuatnya terpaksa mendekap tubuhnya sendiri untuk menutupi bagian yang robek. Gelak tawa para tamu elit di ballroom itu mulai terdengar seperti bisikan iblis. Ops, jariku tersangkut. Tapi tidak apa-apakan. Gaun murahan seperti ini harusnya memang dibuang ke tempat sampah. Ejek Bianca tanpa rasa bersalah. Raden melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Aruna dengan senyum kemenangan. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan menjatuhkan sebuah bros emas ke lantai, tepat di dekat kaki kursi roda Juna. Pelayan murahan tetaplah pelayan. Berani-beraninya kau mencuri perhiasan milik tunanganku di pesta ini. Teriak Raden, memberikan tuduhan palsu yang mematikan. Security mulai berdatangan. Dan tatapan menghina dari seluruh penjuru ruangan kini tertuju pada Aruna. Aruna menggelengkan kepala. Air matanya kini luruh membasahi pipi. Ia tidak peduli jika dirinya dihina. Namun ia tidak sanggup melihat Juna ikut dipermalukan karena posisinya yang berada di kursi roda. Aruna berlutut di samping kursi roda Juna, mencoba melindunginya dari tatapan-tatapan tajam itu. Dia tidak mencuri. Kami tidak mencuri apapun. Isak Aruna sambil mendekap lengan Juna. Di tengah kekacauan itu, Juna Cakrawala tetap membisu. Namun, jika ada yang memperhatikan lebih dekat, jemari Juna yang tadinya diam di atas sandaran tangan kini mengepal sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang tajam mengunci sosok Raden dengan tatapan yang bisa membunuh. Di tengah riuhnya tawa yang menghina, Aruna tetap berlutut di lantai yang dingin. Memeluk kaki Juna seolah ingin menjadi tameng bagi suaminya dari ribuan panah kata-kata tajam yang menghujam mereka. Tetesan air mata Aruna jatuh membasahi punggung tangan Juna yang kaku. Bagi Aruna, rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat daripada rasa malu karena gaunnya yang robek atau tuduhan palsu yang dilontarkan Raden. Ia hanya ingin melindungi martabat pria yang selama ini dianggap dunia sebagai sampah tak berguna. Pria yang telah memberinya tempat berteduh di tengah badai kehidupannya.
Juna Cakrawala menatap puncak kepala istrinya yang bergetar karena isak tangis. Rasa hangat dari air mata Aruna yang menyentuh kulitnya justru memicu badai es yang luar biasa dingin di dalam dadanya. Selama bertahun-tahun, Juna membangun dinding benteng yang kokoh, menguji setiap orang yang mendekatinya dengan topeng kelumpuhan. Namun hari ini, melihat wanita yang merawatnya dengan tulus harus dihina sedemikian rupa demi melindunginya, benteng itu runtuh dan berubah menjadi api murka yang siap menghanguskan siapa saja. Raden Mahendra masih tertawa pongah, berdiri dengan angkuh sambil menunjuk-nunjuk Aruna seolah gadis itu adalah hama yang menjijikkan. Tanpa ada yang menyadari, ibu jari Juna bergerak pelan, menekan tombol tersembunyi di sisi jam tangan Patek Philippe miliknya. Sebuah sinyal terenkripsi terkirim dalam sepersekian detik. Di sudut balkon lantai 2 yang gelap, Fajar Iskandar, asisten pribadi paling setia keluarga Cakrawala, melihat layar tabletnya menyala merah. Tanpa suara, Fajar memberikan perintah final kepada tim peretas dan analis keuangan yang sudah bersiaga selama berbulan-bulan. Tiba-tiba, lampu ballroom Grand Hyatt Jakarta meredup sesaat. Musik klasik yang tadinya mengalun lembut mendadak mati, digantikan oleh suara dengung digital yang memekakkan telinga. Seluruh perhatian tamu undangan teralih pada layar LED raksasa berukuran 10 meter yang ada di panggung utama. Wajah Raden Mahendra seketika memucat saat layar yang seharusnya menampilkan logo peresmian proyek SCBD itu justru menampilkan tumpukan dokumen rahasia. Judul besar berwarna merah menyala muncul di sana. Laporan kebangkrutan Mahendra Corp dan bukti penggelapan dana investor. Suasana ballroom yang tadinya bising oleh hinaan kini berubah menjadi hening mencekam. Ribuan mata menatap slide demi slide yang berganti secara otomatis, menampilkan transaksi ilegal yang dilakukan Raden Mahendra, lengkap dengan foto-foto pertemuan rahasianya untuk menyuap pejabat bank. Raden gemetar hebat. Ponsel di tangannya jatuh berdentang ke lantai. Ini bohong. Siapa yang berani menyabotase acara ini? Teriaknya dengan suara parau yang penuh ketakutan. Bianca Sudiro, yang tadi berdiri angkuh di sampingnya, kini mundur beberapa langkah dengan wajah penuh horor. Menyadari bahwa kekayaan calon suaminya hanyalah istana pasir yang sedang diterjang ombak. Di tengah kekacauan itu, Juna Cakrawala perlahan menarik napas panjang. Ia melepaskan tangan Aruna dari lututnya dengan gerakan yang sangat lembut. Tatapan matanya yang tadi kosong kini berubah menjadi setajam elang yang siap menyambar mangsa. Juna mencengkeram erat sandaran tangan kursi rodanya. Otot-otot lengannya menegang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpura-pura, ia merasakan kekuatan penuh mengalir kembali ke kakinya. Sandiwara ini sudah berakhir, baginya. Melihat Aruna menangis adalah satu-satunya alasan yang cukup untuk menghancurkan seluruh Jakarta jika perlu. Juna menatap punggung Raden yang membelakanginya. Pria pengecut yang masih berteriak-teriak pada teknisi gedung. Dengan perlahan, namun penuh kepastian, Juna mulai menggerakkan kakinya. Selimut wol yang menutupi kakinya merosot jatuh ke lantai, mengungkap sepatu kulit mahal yang kini menapak sempurna di atas permadani merah. Hening. Seluruh ballroom Grand Hyatt seakan kehilangan oksigen saat selimut wol yang selama ini menutupi kaki Juna Cakrawala jatuh tak berdaya ke lantai. Aruna, yang masih berlutut dengan sisa isak tangis di wajahnya, mendongak dengan tatapan tidak percaya. Di hadapannya, pria yang selama berbulan-bulan ia rawat dengan penuh ketelatenan. Pria yang dikatakan dokter tak akan pernah bisa berjalan lagi, kini berdiri tegak. Tubuh Juna yang tinggi dan atletis tampak begitu mengintimidasi dalam balutan setelan jas hitam yang sempurna. Tidak ada lagi gurat kelemahan di wajahnya. Yang ada hanyalah aura penguasa yang begitu dingin. Seolah-olah ia adalah dewa kematian yang baru saja turun untuk menjemput nyawa musuhnya.
Raden Mahendra yang masih sibuk memaki-maki teknisi karena layar raksasa yang membongkar aibnya, tiba-tiba merasakan sebuah kehadiran yang begitu menekan di belakang punggungnya. Ia berbalik perlahan, dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Juna berdiri hanya beberapa sentimeter di depannya. Kau bisa berdiri. Suara Raden bergetar, nyaris tidak terdengar. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanan Juna bergerak secepat kilat. Plak, sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kiri Raden. Kekuatan tamparan itu begitu dahsyat hingga tubuh Raden terpelanting, menghantam meja prasmanan dan jatuh tersungkur di atas tumpukan piring kristal yang hancur berkeping-keping. Sorakan tertahan pecah dari bibir para tamu undangan. Mereka ternganga melihat pemandangan yang mustahil terjadi di depan mata mereka. Juna, lirih Aruna, masih membeku di lantai. Juna tidak menoleh. Matanya yang tajam tetap mengunci Raden yang kini merintih kesakitan sambil memegangi pipinya yang bengkak dan berdarah. Juna melangkah maju. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian. Berani sekali kau menyentuh apa yang menjadi milikku. Suara Juna rendah dan berat bergema ke seluruh sudut ruangan melalui mikrofon yang terpasang di kerah jasnya. Kau menyebutnya pelayan. Kau menyebutnya pencuri. Juna kemudian membungkuk sedikit, mencengkeram kerah jas Raden dan mengangkat pria itu hingga kakinya sedikit berjinjit. Wanita yang baru saja kau siram dengan wine dan kau fitnah adalah satu-satunya alasan mengapa Mahendra Corp masih berdiri sampai detik ini. Tapi sepertinya kau lebih suka kehancuran daripada rasa syukur. Tiba-tiba, Fajar Iskandar melangkah masuk ke tengah lingkaran tamu, membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Dengan sikap hormat yang luar biasa, Fajar membungkuk di depan Juna. Lapor, Tuan Besar, proses akuisisi telah selesai. Terhitung mulai detik ini, seluruh aset, saham, dan kepemilikan Mahendra Corp telah secara resmi disita oleh Cakrawala Group atas dasar gagal bayar dan penipuan laporan keuangan. Ucap Fajar dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang. Seluruh tamu undangan berbisik heboh. Mereka baru menyadari bahwa pria yang mereka anggap cacat ini adalah sosok misterius di balik Cakrawala Group, sang pemegang kendali ekonomi kota yang selama ini tidak pernah muncul ke publik. Juna melepaskan cengkeramannya pada Raden dengan kasar, membuat pria itu jatuh kembali ke lantai seperti sampah. Juna kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah pena emas, dan menandatangani dokumen yang disodorkan Fajar. Dan satu hal lagi, Juna menatap seluruh orang di ruangan itu dengan tatapan yang membuat mereka menunduk takut. Mulai malam ini, seluruh aset Mahendra Corp yang telah disita, termasuk gedung kantor dan rumah keluarga Mahendra, aku alihkan sepenuhnya di bawah nama Aruna Baskoro. Ini adalah hadiah kecil untuk istriku, atas setiap tetes air mata yang jatuh karena mulut kotor kalian. Bianca Sudiro yang berdiri tidak jauh dari sana mendadak lemas. Ia bersandar pada pilar, menyadari bahwa kalung berlian dan gaun mahal yang ia banggakan kini tidak ada harganya. Mereka baru saja kehilangan segalanya dalam hidup. Ayo pergi, sayang. Tempat ini terlalu kotor untukmu. Bisik Juna tepat di telinga Aruna. Suaranya yang rendah dan hangat adalah satu-satunya hal yang membuat Aruna tetap sadar di tengah badai kenyataan yang baru saja menghantamnya. Mereka melangkah membelah kerumunan. Setiap langkah Juna yang mantap di atas lantai marmer seolah menegaskan kekuasaannya. Aruna mendongak, menatap profil samping wajah suaminya. Pria yang selama ini ia mandikan dengan sabar, yang ia suapi dengan penuh perhatian, ternyata adalah penguasa tertinggi di kota ini. Aruna menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang merawat seorang pria malang, melainkan sedang mendampingi seorang raja yang sedang menyembunyikan taringnya. Iring-iringan mobil Rolls-Royce hitam sudah menunggu di lobi. Saat pintu dibuka,
Fajar Iskandar membungkuk hormat. Perjalanan menuju hunian mereka tidak lagi menuju rumah di Menteng yang lama, melainkan melesat menuju sebuah gedung pencakar langit paling eksklusif di jantung Jakarta. Sesampainya di penthouse mewah yang menempati lantai teratas gedung tersebut, Juna menuntun Aruna menuju balkon yang luas. Dari ketinggian itu, seluruh gemerlap lampu Jakarta seolah berada di bawah kaki mereka. Angin malam yang sejuk menerpa wajah Aruna, membantunya sedikit tenang setelah peristiwa yang menguras emosi tadi. Juna berdiri di belakang Aruna, melingkarkan lengannya di pinggang sang istri. Keheningan di antara mereka terasa begitu damai, sangat kontras dengan keributan di ballroom tadi. "Kenapa, Juna? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya?" tanya Aruna dengan suara lirih. Ia masih merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Juna membalikkan tubuh Aruna agar mereka saling berhadapan. Ia menangkup wajah Aruna dengan kedua tangannya yang hangat. "Dunia ini kejam, Aruna. Banyak orang mendekatiku hanya untuk apa yang aku miliki, bukan siapa aku sebenarnya. Aku harus memastikan siapa yang tetap bertahan saat aku tidak punya apa-apa untuk diberikan." Mata Juna menatap Aruna dengan kedalaman emosi yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Dan aku menemukanmu, gadis yang menangis untukku saat aku dihina. Gadis yang tetap memegang tanganku saat semua orang meninggalkanku. Kamu adalah satu-satunya hartaku yang paling berharga, melebihi seluruh aset Cakrawala Group." Aruna merasakan matanya kembali memanas. "Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Tapi aku hanya gadis biasa, Juna. Aku berhutang pada keluargamu." Juna tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bisa melelehkan es di kutub sekalipun. "Hutangmu sudah lunas sejak hari pertama kamu merawatku dengan tulus. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi kontrak. Tidak ada lagi sandiwara. Aku berdiri di sini sebagai suamimu, yang akan memastikan tidak akan ada satu tetes air mata pun yang jatuh karena rasa sakit di wajahmu." Juna mengecup dahi Aruna dengan lembut dan lama. Sebuah janji suci di bawah Cakrawala Jakarta yang menjadi saksi. Di atas sana, di puncak tertinggi kota, Aruna menyadari bahwa hidupnya yang penuh penderitaan telah berakhir. Kini, ia bukan lagi gadis yatim piatu yang malang, melainkan ratu dari seorang pria yang siap menggenggam dunia hanya untuk melihatnya tersenyum. Bersama Juna, Aruna memulai babak baru sebagai pasangan paling berpengaruh, membawa cinta yang lahir dari ketulusan menuju masa depan yang tak